Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Allahu Akbar. Ya, ketemu lagi dalam pelajaran PAI offline ya. Hari ini kita akan belajar PAI offline. Apa yang akan kita pelajari? Ya, sebelum kita mulai, qabla an nata'alam fi hadzal yawm hayya bina nabda'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, yang kita pelajari, kalian bisa buka nih di pelajaran yang ketiga dan keempat. Oke. Pertama itu ada Asmaul Husna. Yang kedua ada perilaku terpuji. Nah, Asmaul Husna. Nah, sebenarnya antara Asmaul Husna dan perilaku terpuji itu sama ya. Jadi kenapa kita belajar Asmaul Husna ya? Itu berkaitan dengan akhlak juga, perilaku terpuji dengan akhlak juga. Kita lihat. Nah, di akhir nanti kalian membuat mind map ya, atau peta pikiran. Mind mapnya tentang apa? Yaitu tentang Asmaul Husna dan perilaku terpuji. Pelajaran ketiga dan keempat. Asmaul Husna ya, artinya nama-nama Allah yang baik ya. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Asma berasal dari kata ismun. Asma artinya nama-nama. Husna hasan, ahsan ya. Hasanah itu artinya baik. Jadi nama-nama Allah yang baik. Oke. Kemudian apa yang dipelajari? Nah, ingat ya, Asmaul Husna itu banyak sekali. Jumlahnya ada berapa? Ya, 99. Tapi yang kita pelajari 4. Di kelas 5 kita sudah mempelajari 4 juga nih. Nah, di kelas 6 kita pelajari 4. Jadi, ketika membuat tugas, Asmaul Husnanya yang ini yang kita pelajari, bukan yang lain, bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Mumit, Al-Hayyu, bukan, tapi yang ini. Yang pertama As-Somad. Ya, As-Somad. Ya, ada As-Somad. Apa artinya? Ya, Maha dibutuhkan. Jadi, Allah itu benar-benar kita butuhkan ya, Maha dibutuhkan. Penjelasannya nanti setelah ini rinciannya. Yang kedua Al-Muqtadir ya. Al-Muqtadir itu apa? Ya, Maha berkuasa. Jadi Allah itu berkuasa atas segalanya yang ada di langit, di bumi, dan seluruh alam semesta. Kemudian yang ketiga Al-Muqaddim, Allah itu Maha mendahulukan ya. Yang keempat Al-Baqi, Maha kekal, abadi ya, selamanya ya. Nah, satu-satu kita bahas ya, di dalam Al-Quran ya. Qul huwallahu ahad Allahus somad ya. Ada yang tahu surat apa? Surat Al-Ikhlas. Allahus somad, bahwasanya ya Allah itu tempat bergantung, tempat dibutuhkan. As-somad ya, tempat bergantung, benar, bergantung ya, kita bergantung kepada Allah, kita membutuhkan Allah ya, yaitu As-Somad ya. Jadi tidak ada seorang pun yang, atau tidak ada makhluk yang tidak butuh Allah. Yang butuh itu kita, manusia, jin, dan semua makhluk yang ada di bumi ini. Nah, contohnya jangan lupa ya, dicantumkan juga Asmaul Husnanya As-Somad, kemudian artinya Maha dibutuhkan. Kemudian apa contohnya ya, di buku kalian bisa lihat nih. Ini Pak Hasan ambil dari buku paket PAI, membantu menjelaskan pelajaran kepada teman yang tidak paham. Jadi contoh perilaku dari kita belajar As-Somad, kita tahu bahwa Allah dibutuhkan ya. Kita sama teman, ketika temannya tidak tahu ya, kita kasih penjelasan ya, kasih pengertian bagaimana cara menjawabnya. Ingat ya, bukan dikasih jawabannya, itu namanya memberikan contekan, itu beda. Kita menjelaskan, kita memberitahu caranya ya. Contoh lain ya, berdoa agar cita-cita yang diinginkan tercapai. Setelah berusaha dengan penuh, belajar siang malam, belajar setiap hari ya, belajar meskipun kita di era pandemi ini, kita tetap belajar ya. Jangan lupa berdoa. Bukan cuma usaha, tapi harus ada doanya. Jadi berdoa agar cita-cita yang diinginkan tercapai, itu Yang kedua ya, fa inna alaihim muqtadirun ya, di Al-Quran ya. Jadi di Asmaul Husna ini jadi semuanya ada di Al-Quran ya. Nah, buktinya apa?
di Al-Quran ada ya. Inna alaihim muqtadirun yang keduanya. Al-Muqtadir, maha berkuasa ya. Bahwasanya Allah ya maha berkuasa atas segala yang ada di langit dan di bumi. Contohnya, memiliki jiwa kepemimpinan dapat diasah dengan sikap berani mengungkapkan pendapat. Jadi ya, kalian tampil di kelas, kalian mau ini bertanggung jawab atas kalian lakukan, atau kalian itu adalah contoh dari maha berkuasa. Kalian mau maju, mau tampil, mau presentasi, itu adalah contoh dari sikap atau perilaku ya al-muqtadir ya. Contoh lainnya, nah, percaya diri yang tadi disebutkan, percaya diri dengan kemampuan. Jadi kita harus pede ya, harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya pada diri sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya? Jadi dimulai dari belajar dengan sungguh-sungguh, persiapkan ya, kemudian yakin, setelah itu tampilkan yang terbaik. Jangan sudah belajar, sudah berusaha, giliran suruh maju, giliran suruh hafalan, giliran suruh mempresentasikan, Pak saya grogi. Ya tidak apa-apa grogi, tapi harus tetap maju ke depan. Sama Pak Hasan dulu juga seperti itu, ada grogi, ada ini, tapi ya itu adalah bagian dari pembelajaran, bagian dari hidup. Lanjutnya, Al-Muqaddim. Nah, Al-Muqaddim ini penting ya. Allah maha mendahulukan. Jadi Allah itu selalu mendahulukan doa orang-orang yang soleh ya. Ya, contohnya nih, ada namanya ya, siswa yang pertama Hasan, siswa yang kedua namanya Fauzi ya. Si Hasan ini ya rajin ibadahnya, taat pada orang tua ya, apalagi rajin puasanya ya. Kemudian si Fauzi ini ya cuman sholat 5 waktu aja ya, yang lainnya nggak dilakukan gitu, ibadah sunnah yang lainnya. Ya Allah tentu saja akan mendahulukan doa atau mengabulkan doa siswa Hasan ini ya, akan lebih dikabulkan ya. Itu contoh yang lainnya juga, bahwasanya ketika ada bencana, ketika Allah itu memberikan bencana atau musibah atau cobaan, Allah selalu memberikan peringatan kepada kita. Ya, peringatan dari cobaan itu ya, biasanya dari yang rendah, dari yang rendah, sedang, kemudian berat gitu. Sama bencana juga, jadi peringatannya dulu ketika sudah diperingati nih manusia nih, ya ternyata nggak bersyukur juga, akhirnya Allah mengirimkan kembali ya. Tapi kalau diperingatkan dan kita langsung sadar, astagfirullahaladzim, langsung sadar bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini bersifat fana, bersifat rusak, tidak ada apa-apanya ya. Dan tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, contohnya di buku ada ya, sebagai anak yang baik ya, Al-Muqaddim, mendahulukan membantu orang tua daripada bermain. Misalkan nih, kamu di rumah lagi main, asik-asik mainnya, sekarang kan main yang zaman sekarang kan mainnya biasanya yang digital ya, yang game, karena kan kalau main di luar kerumunan kan nggak bagus ya untuk saat ini. Kemudian ibu, nak ya, adek ya, memanggil ya, bantuin ibu cuci piring ya, itu yang perempuan. Yang laki-laki, dek adek ya, bantuin ayah cuci mobil kami, misalkan ya. Itu contohnya mendahulukan membantu orang tua daripada bermain. Atau bisa juga mendahulukan yang kedua, mendahulukan ya, mengerjakan PR pada waktunya. Jadi PR hari ini sebenarnya di pembelajaran online ini tidak ada PR ya. Misalkan hari ini materi offline, dikerjakan hari ini selesai. Ada PR itu ya karena hari ini ada belajar nih dari pagi sampai siang ya. Kamu tidak mengerjakan, ya jadinya PR. Kalau hari ini selesai ya selesai, tidak ada. Ya, karena kan sifatnya sama kayak di kelas sebenarnya, cuman itu melatih diri kita ya, untuk memberikan
bertanggung jawab. Coba diri kamu lihat diri sendiri lah. Kita ini bertanggung jawab atau tidak, termasuk orang yang bertanggung jawab atau tidak. Kalau orang yang bertanggung jawab ya selesai seperti itu. Dan Bapak harapkan ya kita belajar lebih baik lagi ya, terutama dalam hal mandirian dan bertanggung jawab ya, karena itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Nah, lanjutnya yang keempat ya, tadi kan 3 ya, As-Somad, Al-Muqtadir. Tadi yang ketiga apa tadi ya? Al-Muqaddim, Al-Baqi. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi ya. Nah, apa nih? Kullu man 'alaiha fa'in, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini ya rusak, fana ya, dan hanya Allah lah yang maha kekal dan maha pemurah ya, maha kekal. Baqi, baqa, wujud, qidam, baqa ya. Baqi, al-baqi, kekal. Contohnya apa? Allah itu selalu kekal ya. Kalau manusia kan hidup ya sekitar sekarang itu 60-70 lah. Zaman dulu banyak yang usia 100 lebih kurang. Sekarang meskipun ya masih ada sekarang yang usia 90-80 ya. Tapi rata-rata yang manusia di zaman era ini, di era ini ya 60-70. Contohnya bahwa Allah itu bersifat kekal ya. Apa yang harus kita lakukan? Perilaku kita, ingat ya, perilaku kita bagaimana? Satu, Allah, karena tahu Allah itu kekal, kita itu fana, hidupnya sebentar, sangat sebentar ya, kita harus bersedekah ya. Bersedekah ini kekal pahalanya ya. Di antara amalan-amalan yang pahalanya kan terus mengalir ya, sedekah jariyah ya. Itu sedekah jariyah ini bersedekah ya. Yang berikutnya, nah selain kita bersedekah misalkan apalagi, nah ini semuanya bahasan ambil dari buku ya, kamu bisa lihat di buku boleh. Yang kedua, contohnya setelah ujian berdoa. Ingat selalu berdoa, ada usaha dan ada doa. Jangan doa terus tapi nggak ada usaha, atau usaha terus nggak ada doa. Jadi dua-duanya, doa dan usaha ya. Hasil didapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa harus doa? Doa ini penting. Biasanya kalau namanya belajar kan ya, mau belajar, mau usaha, mau bekerja kan ada kalanya terasa susah ya, ada terasa sulit. Nah terutama ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan itu ya, kita harus berdoa, mohon petunjuk pada Allah, mohon kemudahan ya. Dan sebaiknya ketika kita tidak mengalami kesusahan, doa itu ya rutin ya, karena doa itu ada yang dikabulkannya lama, ada yang dikabulkannya cepat ya, seperti itu. Nah, tadi kan tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang perilaku terpuji ada terpuji, ada tercela. Terpuji itu yang baik, tercela itu yang buruk. Berkaitan dengan perilaku terpuji ini ya, ada yang kita sebut dengan birrul walidain, birrul ya, berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Jadi yang pertama kita lakukan perilaku terpuji ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi sebelum ke yang lainnya, sebelum ke tetangga, saudara, teman, orang tua dulu kita harus baik ya, ngomongnya yang bagus, yang sopan, yang santun juga, terus yang enak lah. Nah, kita akan belajar 3 hal di sini. Di kelas 5 juga sudah ya. Nah, tambahannya nih. Nah, perilaku hormat ya. Di sini akhlak terpujinya apa? Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ya. Jadi kita harus hormat. Hormat itu apa? Hormat itu ya bersikap baik, bersikap yang baik. Patuh itu apa? Patuh yang nurut, penurut, taat ya. Jadi harus bersikapnya baik dan serta taat atau menurut ya.
kepada siapa? Yang pertama orang tua ya, setelah orang tua guru ya, kemudian setelah guru, kemudian kenapa guru ya, ini penting ya. Jadi bukan cuman kita belajar dengan guru, tapi akhlak ini penting. Karena kenapa ya, dengan bersikap hormat dan patuh ini ya, insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Karena salah satu hal yang membuat ilmu itu bermanfaat adalah hormat dan patuh kepada guru. Kalau di pesantren ada istilahnya ta'zim ya, kita harus ta'zim kepada guru ya, agar ilmu itu bermanfaat. Karena percuma ketika kamu tahu semua materi yang ketika kamu hafal ya, bahkan misalkan hafal Al-Quran, hafal hadis atau yang lainnya, atau juga hafal misalkan semua rumus, tapi sikap kamu tidak hormat dan patuh, tidak ta'zim ya, nanti ilmu kamu di kemudian hari ketika kamu sudah menjadi sarjana, sudah menjadi dokter, nanti kamu tidak akan, ilmunya tidak akan terpakai itu. Dan itu real ya, terjadi. Nah, oleh karena itu ya harus ta'zim kepada guru, hormat dan patuh ya, di sini. Dan yang ketiga, sama anggota keluarga ya, sama anggota keluarga ini ya, mana sama anggota ya, ada kakak, adik, kakek, nenek dan saudara yang lainnya. Nah, di sini tadi disebutkan birrul walidain, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang. Nah, tadi bahasan sudah sebutkan ya. Sekarang contoh perilakunya, hormat dan patuh kepada orang tua ya. Orang tua itu kan ada yang masih hidup, alhamdulillah, ada yang sudah meninggal ya. Namanya manusia kan itu tadi disebutkan. Nah, kalau Allah al-baqi, kekal, manusia tidak kekal, pasti ya nanti ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, yang bernyawa itu pasti meninggal ya, akan makan mati ya. Termasuk tanaman, tumbuhan, hewan dan lainnya. Nah, jika masih hidup ya, kita mendengarkan perkataan dengan hormat dan rendah hati ya, ayah bunda kalian juga akan senang tentunya ya. Berpamitan ketika pergi dari rumah ya, berpamitan, bersalaman ya, boleh bersalaman, boleh berpamitan ya. Jadi assalamualaikum ya, itu pamitan ya. Cium tangannya juga, atau mencium tangan ketika akan pergi atau kembali dari rumah. Perginya baik, pamitan, cium tangan, ucapan salam. Datang ke rumah juga sama ya. Membantu pekerjaan rumah ya, membantu ayah, membantu ibu. Tadi seperti itu ya, al-muqaddim kan ya, mendahulukan ya. Kemudian yang kedua, jika orang tua sudah meninggal ya, doakan ayah bundanya agar dosanya diampuni, karena setiap manusia punya kesalahan dan dosa. Doakan terus ya. Kemudian melaksanakan wasiatnya ketika ayah bunda meninggal, biasanya ya atau kadang ya, ada wasiat yang silakan diteruskan, misalkan ini dulu ayah bunda punya asuhan anak yatim misalkan, diteruskan itu salah, atau yang lainnya. Kemudian menjalin silaturahmi ya dengan kerabat ya, biasanya kan ayah bunda kalian punya temannya, punya saudara, punya ya, kalian juga harus jalin silaturahminya, disambung terus ya, karena silaturahmi ini salah satu kunci, salah satu faktor dari rizki ya. Lanjutnya tadi orang tua, sekarang guru ya, ucapan salam ya, dan mencium tangan ketika bertemu ya. Kemudian berkata sopan ya, mendengarkan pelajaran di kelas atau mendengarkan penjelasan ketika Zoom ya, dengarkan, simak baik-baik, jangan ngobrol sendiri ataupun ditegur dulu, itu di mute, jangan seperti itu ya. Kalian sudah besar ya, sudah kelas 6 ya, bentar lagi SMP, jadi tidak usah disuruh, tidak ada keperluan untuk ngomong ya, dimatikan suaranya ya, di mute. Ini di mute iya, tapi mainin chat ya, ngobrol apa, game, ini gurunya lagi menjelaskan, itu tidak baik itu. Jadi perilaku hormat dan patuh ya, ucapan ya tadi, mendengarkan penjelasan guru. Kalau sekarang mendengarkan penjelasan guru ketika Zoom, ngerjakan tugasnya, itu perilaku hormat.
Kata sopan kepada guru, mendoakan guru agar selalu diberi kemudahan. Kenapa? Guru juga harus didoakan ya. Kalau guru mendoakan siswanya, insya Allah itu udah pasti ya, supaya mudah belajarnya, mudah untuk memahami pelajarannya. Sama, kalian doakan juga gurunya agar selalu sehat, agar diberi kemudahan juga ya kan, karena dua arah itu lebih baik ya, saling mendoakan ya. Karena biasanya ya, misalkan sama lah, dulu Pak Hasan juga pernah jadi siswa, karena ada guru yang baik, ada yang guru ngeselin, ada yang guru killer kan sebutannya ya. Ya itu, doakan saja lah ya, supaya ya lebih baik lagi, intinya sama-sama lebih baik ya. Nah, yang ketiga, sama anggota keluarga ya. Tadi orang tua sudah, guru sudah, kemudian sama anggota keluarga ya. Contohnya cuma dua sih. Tentunya hormati yang lebih tua, sayang yang lebih muda. Yang lebih tua itu siapa? Kakak, nenek, saudara, kakek ya. Ya pokoknya lebih tua. Ya keluarga lah, di keluarga kan, di keluarga. Kemudian sayang yang lebih muda ya adik. Nggak ada lagi soalnya. Atau keponakan kan bisa tuh. Misalkan dalam satu rumah tuh banyak ya, kan keluarga besar ya, the big family ya. Nah, di akhir ini ya, tugasnya apa? Mind map ya, tadi dijelaskan. Membuat mind map peta pikiran ya. Nah, nih kali yang pertama Hasan nilai adalah isinya ya. Asmaul husnanya harus ini ya, Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Ada arti, ada contoh ya. Contohnya tadi 2 tuh boleh, 3 Pak, tambahin lagi boleh. Ya, perilaku terpuji ya, hormat dan patuh pada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Pak, saya mau bikin Asmaul husnanya 2 ya, Asmaul husna, peta pikirannya 2, Asmaul husna dan perilaku. Boleh Pak, saya mau jadiin satu jadi satu lembar, satu halaman itu Asmaul husna dan perilaku terpuji. Boleh, tapi ingat, yang pertama bahasan nilai adalah isinya ya, kontennya lengkap tidak. Yang kedua baru dia bentuk mind mapnya seperti itu. Nilainya nanti A min, B plus, A plus ya. Oke. Dan fotokan ya, fotonya harus kamu kertasnya atau kalau pakai laptop atau kalau pakai HP kamu screenshot lah. HP, laptop itu bisa screenshot ya. Kalau di kertas kamu kerjakan di kertas, fotonya yang kamu letakkan di meja, kemudian HP-nya ditaruh di atasnya. Nah, dia harus pas gitu, jangan miring. Bahasan waktu menilainya miring juga nanti. Untung bahasannya nggak miring. Bahasan melurus. Oke. Nah, tadi kan disebutkan boleh kertas, boleh HP, boleh laptop. Nah, contohnya nih. Ini contoh kelas 5 ya. Tapi isinya yang tadi. Kamu buat yang tadi. Contoh aja nih. Yang dia ini pakai laptop kayaknya, pakai Word ini. Boleh. Ini apa? Pakai aplikasi kayaknya nih. Contohnya ya. Nah, ini tahu ya, ini nama kitab ya. Tadi digital, sekarang yang manual. Yang manual biasa di kertas loh. Yang kamu bisa, yang kamu ada aja. Pak, saya nggak punya ini, mau digital aja di HP. Sekarang gampang, mudah. Pak, saya mau di kertas lagi aja kayak gini contohnya. Ini bisa nih. Tapi ingat ya, asmaulnya tadi As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Bukan yang ini ya. Bukan yang lainnya juga. Ini kelas 5 nih. Nah, boleh horizontal, boleh vertikal ya, terserah. Oke. Nanti ingat, hari ini bahasan tunggu ya, itu dari Al-Muqaddim juga tuh, mendahulukan kerjaan rumah, PR, mengerjakan PR ya, untuk tanggung jawab kalian. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Oke. Itu aja dari bahasan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya binana tatim bi qiratil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.